mengatakan, oh ini gimana? Koalisi gemuk banget. Bangsa kita besar. Bangsa Indonesia itu sama dengan Eropa. Eropa berapa? 27 negara, 28. Sampai mereka mengatakan, kalau elit Indonesia bisa kerjasama dan collaborate, Indonesia sangat sulit untuk dibendung. Polhukam, dan lebih hampir 4 tahun lah beliau ada di situ. Kalau ada pengadilan tuh yang kita adili ini kan Pak Mahfud sebenarnya. Bukan Pak Jokowi yang menyandra kalian, kalian menyandra diri, kalian maling di departemen-departemen itu, akhirnya tersandra di mata hukum. Loh kok Pak Jokowi yang salah? Nah, jadi memang kita ini punya semacam penyakit ya, semacam amnesia, suka lupa kepada sejarah. Dan saya sering sekali mengungkap salah satu problem dalam sejarah kita itu adalah discontinuity, bahwa antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain itu saling menegasi, saling meniadakan. Dan ini laten karena dalam sejarah pra-republik juga demikian ya, terjadi kudeta. Kalau di zaman dinasti dulu adalah pembantaian klan-klan ya kan, pembantaian dinasti. Kemudian di zaman Republik juga kita lihat demikian adanya, dari Bung Karno kepada Pak Harto itu bisa dibilang, ada yang bilang itu kudeta, tapi setidaknya itu tidak mulus. Dari Pak Harto ke Pak Habibie, Pak Harto mundur ya, Pak Habibie kemudian dianggap berdosa ya, Timur-Timur lepas. Kemudian Gus Dur jatuh di tengah jalan, Ibu Mega naik. Ibu Mega dengan Pak SBY sampai hari ini nggak kelar ya. Kemudian Pak SBY ya, sepertinya juga Pak Jokowi mewarisi persoalan yang ada di Ibu Mega. Dan ternyata gagasan itu menang dan dibeli oleh rakyat. Ya. Jangan lupa loh, kemenangan ini juga nggak gampang. Kalau rakyatnya nggak suka sama rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi, siapa bilang bisa menang? Jadi kita coba koreksi amnesia kita, ya, suka lupa bahwa konflik pemimpin itu buruk akibatnya bagi bangsa Indonesia. Dan sekali pemimpin kita bersatu dan komit bersatu, Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu, alhamdulillah ini akan menjadi modal besar kita untuk melihat masa depan yang lebih baik. Ini dulu nih, sepakat nggak kita? Kita mungkin elit ada yang nggak sepakat, tapi rakyat membuat keputusan bahwa ternyata tema rekonsiliasi itu dimenangkan oleh rakyat. Tema keberlanjutan juga dimenangkan oleh rakyat. Ya sudah, ini kita ikuti dan ini akan menjadi realitas dari kebijakan pemerintah kira-kira 5 tahun ke depan paling tidak gitu. Nah, itu satu perspektif pertama. Resetnya itu karena membaca Pak Jokowi sebagai pribadi. Dia tidak melihat ini sebagai sistem, sehingga akhirnya tidak adil kepada Pak Jokowi sebagai bagian dari sistem. Dia nggak melihat perilaku dari partai-partai yang menelikung di belakang Pak Jokowi, yang menggunakan wibawa Pak Jokowi untuk kepentingan privat mereka, untuk kelompok mereka. Tidak melihat kelakuan dari pesta pora yang Pak Jokowi tidak terlibat, tapi orang-orang itu terlibat. Dan as a system, Pak Jokowi juga bisa menjadi korban dari sistem ini meskipun dia memegang secara konstitusional formil, memegang kendali kekuasaan paling besar. Pak Mahfud kan enak, jadi menteri tambah 1-2 tahun tanpa ini itu bukan itu masalahnya, kan gitu. Ini masalah konstitusi. Video seorang tokoh partai itu yang mengatakan, ya Allah jangan biarkan saya mati sebelum Indonesia itu baik. Di Indonesia dia banyak korupsi. Ya itulah kleptokrasi, untuk mencuri kekayaan negara, untuk merampas hak rakyat, kemudian melalui cara membuat undang-undang yang main-main, demokrasinya formalitas. Dan itu kan yang saya katakan. Waktu Menko Polhukam, seorang staf saya datang dari Perancis, ngasih tas oleh-oleh untuk ibu. Saya bilang, mah ini ada oleh-oleh ini tidak boleh diterima. So bapak sampaikan ke ibu dulu? Iya. Ini apa? Wah ini mahal nih, puluhan juta. Wah aku ngapain pakai puluhan juta? Uang tasku 300.000. Kata ibu. Kata ibu, tas saya tuh kelas Tanah Abang dan kelas Tanggulangin, kata dia. Ngapain saya pakai tas itu? Udah kembalikan KPK. Alvin Limit. Ini adalah sidang kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju
Dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi dari Bapak Ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Dan 20 Oktober bulan depan masa tugas kita semuanya berakhir dan pemerintahan saat ini akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru, pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Masa jabatan Presiden Joko Widodo ternyata memiliki rasa ketakutan tersendiri. Presiden Joko Widodo sempat mengutarakan kekhawatirannya terhadap peredaran uang yang semakin kering meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sekitar 5%. Kekhawatiran ini pun tercermin dari dana pihak ketiga perbankan yang lesu dalam 2 bulan beruntun. Lantas apa sebetulnya faktor yang menyebabkan peredaran uang semakin kering? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Ketakutan Jokowi di Akhir Jabatan Makin Nyata. Presiden Joko Widodo mendapatkan laporan mengenai peredaran uang di Indonesia yang semakin kering. Laporan ini diungkapkan Jokowi usai mendengarkan keluhan dari pelaku usaha terkait makin sedikitnya peredaran uang di Indonesia. Jokowi menilai masalah tersebut muncul karena Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menerbitkan terlalu banyak instrumen, yaitu surat berharga negara atau SBN, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia SRBI, dan Sekuritas Falas Bank Indonesia SVBI. Setelah itu, likuiditas bank sempat membaik, pertumbuhan dana pihak ketiga DPK mengalami akselerasi, walaupun saat itu memang masih terpaut jauh dibandingkan dengan pertumbuhan kredit. Nah, akan tetapi pada paruh pertama tahun ini pertumbuhan DPK kembali melambat dalam 2 bulan beruntun. DPK tumbuh melambat terutama terjadi pada rekening giro. Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan DPK ini melandai menjadi 7,5% secara year on year pada Juli 2024 atau lebih rendah dari bulan sebelumnya di Juni 2024 sebesar 8,2% secara year on year. DPK melandai ini selama 2 bulan beruntun setelah menyentuh titik tertingginya pada Mei 2024 yang mencapai 8,5% secara year on year. Pertumbuhan DPK yang melambat ini terjadi baik dalam rupiah maupun falas. Itu adalah kode PDIP bakal berlayar bersama Kabinet Prabowo. Kami diskusikan bersama politisi PDI Perjuangan Guntur Romli, lalu ada juga politisi Partai Perjuangan. Sampai sekarang belum ada keputusan apakah mau bergabung atau di luar pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Namun kami juga menunggu pertemuan antara Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati,